untuk menerangkan ataupun Oke, bisa lihat PowerPoint yang sudah Ibu share ke kalian, yang udah Ibu bagi ke kalian, kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Bu. Di situ ada konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda. Bisa dibaca tentang PowerPoint yang Ibu sajikan itu? koordinasi penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan alam benda istilah yang digunakan Alam benda istilah yang digunakan yang memiliki ruang. Ya. Oke, jadi konsep menggambar flora, fauna, dan alam benda punya konsepnya, terus melibatkan koordinasi penglihatan, gerakan tangan yang halus dan terukur. Nah, jadi antara kalian ini udah ada yang kepikiran untuk menggambar alam benda yang sudah Ibu berikan tugasnya? Sudah, Bu. Tuh, bisa dilihat. Itu ada salah satu gambar. Ini gambar yang diarsir, biasanya dibuat sketsanya dulu, diarsir. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek ya. Oke, objek menggambar itu ada apa aja, Nak? Contoh objek menggambar? Flora dan fauna, alam dan benda. Ya, oke. Flora, fauna, alam, benda. Contoh dari flora. Contoh dari flora itu apa? Yang bisa dikatakan flora itu apa aja? Hewan, Bu. Putus, Bu. Flora. Oke, flora Tanaman dan tumbuhan, Bu. tanaman. Tanaman. Oke, tanaman dan tumbuhan. Ya, tanaman dan tumbuhan itu termasuk flora. Bunga itu adalah flora gitu. Banyak yang gambar flora atau fauna di sini? Saya enggak fauna. Fauna. Oke, kalau fauna itu hewan. Benar? benar, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi objeknya itu hewan. Kemudian komposisi dalam menggambar. Ada yang tahu komposisi dalam menggambar? Komposisi dalam menggambar. Oke. Komposisi dalam menggambar. Ada komposisi simetris dan komposisi asimetris. Ya, oke. Komposisinya ada simetris dan asimetris. Kalau yang simetris itu apa penjelasannya? Menunjukkan objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri sidang gambar. Ya, berarti kalau simetris itu menunjukkan objek di bagian kanan bidang gambar atau mirip dengan objek di bagian kiri. Berarti simetris itu sejajar nggak sih, Nak? Ya. Simetris itu berarti sama ya? Iya, Bu. Oh iya. Kalau asimetris itu apa? Iyalah benar gambar. Menunjukkan objek di bagian kanan tidak sama dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Ya, berarti kalau asimetris itu berarti kalau asimetris itu tidak sejajar atau tidak sama. Membedakannya mudah, yaitu simetris dengan asimetris. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kemudian penting nggak komposisi ini, Nak? Komposisi adanya asimetris dan simetris ini menurut kalian penting nggak? Penting, Bu. Kenapa pentingnya? Ada yang bisa beri alasan ke Ibu kenapa komposisi ini termasuk hal yang penting dalam menggambar, sebelum menggambar? Agar nanti hasilnya bagus, Bu. Benar, agar nanti hasilnya bagus. Selain itu, yang lain? Agar terlihat menarik mungkin. Terlihat menarik, oke, boleh. Supaya apa lagi?
Jadi adanya komposisi simetris dan asimetris itu akan mempermudah seseorang untuk menggambar objek. Jadi ada susunan yang dapat mengarahkan kalau misalkan dia ada komposisi asimetris dan simetrisnya gitu. Jadi kalau kalian menggambar nih, biasanya kalian mau tahu nih ukuran kirinya misalkan garisnya 5 cm atau berapa, itu kan harus ada simetrisnya gitu. Misalkan kalian ngukur pakai penggaris, pengen simetris nih sejajar semuanya, berarti 5 cm 5 cm dulu gitu. Dibuatin garis penolongnya supaya nanti gambarnya tuh nggak keluar dari garis tersebut. Itu juga bisa mengarahkan. Kalau teknik menggambar, Oke, teknik menggambar. Teknik arsir, gosok-gosok, titik, pointilis, siluet, dan sapuan basah atau transparan. Teknik menggambar bisa lihat di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Bisa kelihatan, Nak? Ada teknik menggambar PowerPoint yang Ibu tampilkan? Kelihatan, Bu. Ya, itu ada teknik apa namanya? Teknik Arsir, Bu. Arsir, Bu. Itu ada teknik arsir. Bisa dilihat jenis-jenis arsir itu ada arsir apa aja? Arsir horizontal. arsir vertikal. Oke, bisa dibaca penjelasan mengenai teknik arsir. Apa itu arsir? Menggunakan unsur apa? Sejajarkan Dari sejajar atau dipersilangkan. Arsir harus runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Ya, yang sejajar atau dipersilangkan. ya benar. Arsir ada beberapa macam jenisnya. Ada horizontal, diagonal, vertikal, silang horizontal atau vertikal. Itu udah Ibu tampilkan, ada 4-4-nya. Itu contoh dari arsir. Oke, kalian pernah menggunakan teknik arsir? Pernah, Bu. Pernah ya. Gampang banget teknik arsir itu cuma butuh pensil, biasa pakai kertas kosong, kalian arsir aja udah jadi teknik arsir sebenarnya. Kayak gitu. Biasanya ini perlu untuk mensejajarkan atau membuat sebuah objek itu terlihat gitu dengan teknik arsir ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan tentang teknik arsir? tidak Bu. Paham untuk mengerti teknik arsirnya ada horizontal, diagonal, vertikal, dan horizontal vertikal. Kemudian selain teknik arsir ada teknik apa lagi? Teknik dusel. Gosok. Nah, ada teknik dusel. Teknik dusel itu contohnya gambar seperti bola mata atau bagian mata dan alis dari objek gambar manusia yang di arsir ini ya. Menggunakan dusel. Apa itu dusel? Menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring dan menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Contohnya kayak tampilan ini ya. Ini ada alis, ada mata. Bagus ya Nak gambarnya? Ya. Bagus menggunakan teknik dusel. Iya, yang jelas. Ya, Bu. Iya, jangan keras-keras juga, Nak, kaget ibunya. Oke. Kemudian selain teknik dusel ada teknik pointilis. Bisa dibaca pointilis itu apa? Ih, lucu banget kucingnya ya. Oke. Teknik pointilis itu adalah teknik yang menggunakan unsur atau titik atau poin sebagai bentuk objek gambar. Teknik ini waktunya sangat lama, dibutuhkan konsentrasi, tapi hasilnya sangat memuaskan dan artistik. Artistik itu artinya memilih seni. Ya, artistik berarti menarik, cantik, indah.
Nah, seperti gambar kucing ini bisa lihat, Nak? Ya, Bu. Bisa lihat tentang teknik Bisa. pointillis. Dari judulnya aja itu ada poin. Poin itu berarti titik-titik tertentu sehingga gambar tersebut ketika menentukan objek gambarnya, si pelukis atau penggambar itu bisa dengan mudah gitu menggambar. Gitu. Kemudian ada teknik akuarel. Oke, bisa dilihat teknik akuarel, kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Ya, teknik akuarel itu apa? Gambarnya hilang, Bu. Hilang, Bu. Hilang, Bu. Gambarnya hilang, Bu. Apa? Gambarnya hilang, Bu. Suaranya Iya, iya. Bu. Suaranya Gambarnya hilang, putus-putus Bu. ya, Nak ya. Oke, Gambarnya sebentar, juga Ibu hilang. coba lagi. PowerPoint yang tadi Ibu tampilkan hilang? Iya, Bu. Iya, Bu. Hilang. Iya. Bentar ya. Sebentar. Oke, teknik menggambar tadi ada teknik yang udah Ibu jelaskan, ada apa aja, masih ingat sampai sekarang? Teknik arsir, teknik dan sabun basah transparan, Bu. Ada akuarel. Nanti teknik akuarel ini, kalian tahu teknik akuarel itu teknik seperti apa? Teknik transparan menggunakan cat air, Bu. Menggunakan cat air. melukis dengan menggunakan cat air. Iya, basah. Kemudian teknik, ya sebentar, ya Nak ya, sebentar Ibu coba lagi. Teknik akuarel itu teknik yang menurut kalian mudah enggak untuk digunakan? Tidak, Bu. Tidak, kenapa alasannya? Yuk, ada yang bisa beritahu Ibu kenapa alasannya susah akuarel itu? Sebentar ya, Ibu coba lagi PowerPoint-nya. Ya, Bu. Kalian sudah ada buku cetaknya belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke, sudah terlihat teknik akuarel? Ya, di situ ada teknik akuarel menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung. Nah, seperti objek, ini objeknya apa? Yang digunakan objeknya apa? Manusia. Manusia. Ya, berarti manusia itu bisa dijadikan objek. Bu, hilang lagi, Bu. Hilang lagi, Bu. Hilang lagi, Bu. Gambarnya Hilang lagi. Gambarnya hilang lagi, Bu. Hilang lagi, Bu. Kayaknya Bu kepencet lagi itu tuh, Bu. Tolong dong, Bu hilang. Tadi Oh, tadi udah tampil. Tadi udah tampil. ya, cuman tadi ada yang kenapa hilang, Bu? Udah namanya apa ya, Bu? Lemburan sama ibunya hilang gambarnya. Hilang, Bu, gambarnya. Iya, nanti Ibu buka lagi. Oke, teknik akuarel itu objeknya tadi manusia. Berarti manusia bisa menjadi objek menggambar ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Bisa ya? Oh, berarti bukan flora fauna aja yang menjadikan objek penggambar ya? Iya. Oke, sudah tampil?
Sudah. Bu. Sudah. Udah. Ini Udah, Bu. contoh teknik akuarel menggambar itu seperti ini jadinya kalau menggunakan teknik akuarel. Menggunakan cat air atau tinta gambar secara langsung jadinya seperti ini. Oke? Oke, ada teknik plakat. Apa itu teknik plakat? Menggunakan air cat air Sama dengan teknik akuarel, teknik plakat juga menggunakan cat air dan cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan yang tebal hingga menutupi semua bidang gambar. Ini objeknya siapa? Manusia bukan? Manusia, Bu. Ya, jadi lagi-lagi objek menggambar itu bisa manusia. Manusia, Bu. Iya, unsur-unsur menggambar. Oke, bisa dilihat ada gambar. Bisa. Bisa dilihat ada titik, garis, bentuk bidang. Ini adalah salah satu bukan salah satu ya, tapi 4 hal yang biasanya terdapat dalam seni menggambar. Itu ada unsur-unsur menggambar. Bisa dilihat nomor 1 ada apa? Titik, Bu. Ya, unsur-unsur menggambar itu ada titik, unsur menggambar, ada garis, bentuk, dan ada bidang. Semua hal ini penting bukan? Penting, Bu. Penting. Unsur-unsur menggambar itu penting. Ada titik, garis, bentuk, bidang. Perlu menggunakan titik dalam menggambar? Perlu. Ada garis, ada garis dalam menggambar juga perlu. Ada bentuk dalam menggambar tentu perlu. Ada bidang dalam gambar. Nah, kemudian ada apa lagi? Nomor 6, nomor 5. Warna. Nomor 6. Tekstur. Nomor 7. Gelap terang. Jadi ada warna, ada tekstur, ada gelap terang. Unsur menggambar warna ini perlu tidak? Perlu. Benar ya unsur ini ya. Oke, ada tekstur juga. Tekstur itu ada kasar dan ada halus, ya. Ya, Bu. Terus ada unsur gelap dan terang. Kalau misal kamu di warnanya gelap, oke, digelap semua bisa atau diterangkan melalui warna. Nah, unsur-unsur semua ini saling berkaitan ya, satu sama lain? Ya, Bu. Tentu saling berkaitan. Oke, sekarang Ibu tanya, untuk menggambar teknik menggambar fauna, itu kalian buat dulu, misalkan mau gambar bebek atau mau gambar ayam, itu buat sketsanya bentuknya dulu, baru nanti kalian dikasih warna, atau mungkin diarsir. Teknik arsir juga boleh digunakan untuk teknik menggambar yang kalian memang ingin gunakan. Oke, di sini ada langkah-langkahnya. Bisa kelihatan? Kelihatan. Bisa, Bu. Oke. Langkah-langkah menggambar flora fauna dalam benda. Coba dibaca ada apa aja? Gelap terang. Ada nomor 1 ada pengamatan, nomor 2 ada pembuatan
sketsa, dan nomor 3 ada pencahayaan gelap dan terang. Kemudian selanjutnya ada apa nomor 4? Warnaan 5 penyelesaian Ya. Langkah-langkah menggambar. Oke, ada nomor 4 pewarnaan, nomor 5 penyelesaian akhir. Ya, setelah diwarna itu nanti finishing, bahasanya itu finishing atau penyelesaiannya itu mungkin ada kurang warna, ketebalan warnanya, gelap terangnya, ini warna sudah terang atau belum, itu biasanya di penyelesaian akhir. Ingin diberikan warna yang menonjol, misalkan di setiap garisnya itu objek gambar itu ditebalkan dengan warna hitam, mungkin gitu, itu penyelesaian akhirnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak. Untuk langkah-langkah menggambar flora dan fauna dan alam benda mengerti? Mengerti, Bu. Unsur-unsurnya, kemudian tadi ada tekniknya sudah Ibu jelaskan. Ada teknik menggambar. Oke. Kita sekarang ke ya Ibu ganti dengan PowerPoint selanjutnya ya. Sama Jordan tuh, Bu. Kenapa? Iya, Bu, Ahmad Jordan itu yang bikin hilangin, Bu. Jordan, Bu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke alat dan media menggambar ya. Iya, Bu. Oke, ada alat dan media menggambar. Alat dan media menggambar. Alat menggambar itu ada apa aja, bisa disebutin ke Ibu? Penggaris, krayon, pensil warna. Oke. Ada Kucing. Bu, gambarnya ada pensil, ada pensil warna, ada krayon, kemudian ada pulpen, ada kertas gambar. Itu jenis itu adalah alat-alat untuk menggambar. Kalian pasti kalau mau menggambar siapin apa dulu nih? Buku gambar. gambar sama krayon, sama krayon. Ya, oke. Ada pensilnya dulu, kemudian ada pensil warna, penggaris, penghapus, kemudian ada krayon juga. Nah, itu alat-alat itu pasti yang digunakan untuk menggambar. Semuanya pasti punya alat-alat itu kan? Punya, Bu. Punya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, insyaallah punya ya, Nak ya. Kalau media menggambar itu contohnya apa? Kucing, terus pemandangan, alam, dan benda. Itu mungkin. Medianya. Oke, media menggambarnya. Buku gambar, kanvas, Terus kertas gambar, kertas masak, karton, terus apa ya? Oke. Di sini Bu. ada media menggambar ragam hias. Bahan yang digunakan untuk menggambar ragam hias itu ada bidang gambar dan pewarna. Nah, alat menggambar itu ada apa aja bisa dilihat di situ. Ada bidang gambar, bahan pewarna. kuasa, Oke. Bahan pewarnanya ada apa aja? Oke. Bidang gambarnya ada apa aja?
Tembok, ya. Itu tadi bidang gambarnya. Itu ada kertas gambar, kain kanvas, kaca, dan tembok. Bahan pewarnanya ada pensil gambar, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, tinta bak, dan cat minyak. Terus ada juga cat akrilik. Pernah dengar cat akrilik? Ya, akrilik. Nah, oke. Kalau alat menggambarnya ada mistar, ada jangka, ada kuas, ada palet. Tahu kuas? Tahu. Ya, oke, pasti tahu kuas. Ya. Kemudian media menggambar. Media menggambar, kemudian ada ornamen mistar, teknik mistar. Bisa dilihat, ini ada teknik akuarel, kita ketemu lagi nih teknik akuarel dan teknik arsir, teknik manual. Ya, ada teknik akuarel, ada teknik mistar, ornamen mistar. Oke, ada langkah-langkahnya menggambar ragam hias, prosedur atau susunan atau langkah tahap-tahapan yang digunakan untuk menggambar ragam hias seperti ini ya. Bisa dibaca? Ya, oke. Siapkan bahan dan alatnya. Terus Tema ragam hias. oke, menyiapkan bahan dan alat. Terus kalian tentuin temanya dulu. Cari tahu tema yang ingin kalian gambar seperti apa. Ragam hias. Bidang ragam. Ya, terus teknik menggambarnya, kemudian menentukan bidang ragam hias, membuat sketsa, mewarnai, kemudian penyelesaian akhir atau finishing. Nah, sebelum kalian menggambar, itu kalian cari tahu dulu tema yang akan kalian gambar. Gitu. Cari tahu dulu temanya apa. Bahan dan alat sudah siap, baru temanya. Nanti baru tekniknya menggambar. Mau pakai teknik apa nih? Arsir kah? Atau teknik menggambar yang seperti biasanya kalian menggambar nih, misalkan teknik yang pakai penggaris, kemudian pakai pensil, kalian buat dulu sketsa pinggir-pinggirnya supaya objek menggambarnya tidak lari kemana-mana, tidak melebihi batas kotak yang kalian sudah buat. Itu ada teknik menggambarnya seperti itu juga. Kemudian sketsa itu kalian biasanya tipis dulu pakai pensil, kalian buat sketsanya dulu, kemudian baru kalian tebalkan lewat pulpen atau spidol snowman warna hitam. Itu juga bagus. Seperti itu, teknik seperti itu. Siapa? Nih ada jenis ragam hias, bisa dilihat ada ragam hias apa itu yang pertama? Ragam Geometris dan hias hewan. hewan. Oke. Ada ragam hias geometris dan ada ragam hias hewan. Benar. Ini ada objek yang digunakan ragam hias hewan. Ini ada burung ya, merak ya, iya merak. Merak. Ini merak. Hampir. Dan ini ragam hias geometris. Kemudian ada nomor 3 ragam hias manusia. Kemudian hias tumbuhan dan hias alam benda. Yang termasuk objek alam benda apa aja, Nak? Patung. Itu alam benda. Rumah. Ya, itu alam benda. Kursi, meja. Bangku, Itu lemari. juga. Bangku, lemari, oke. Yang lainnya? Meja. Ya, meja boleh. Itu alam benda. Papan tulis. Ya, pintu, alam benda. Benda itu termasuk benda mati ya itu. Teko boleh. Kipas angin. TV. Gelas, piring, itu juga termasuk alam benda. Gelas. Lemari. Piring sendok. Oke. Gelas. Ada prinsip menggambar ragam hias. Ada prinsip menggambar. Bisa dilihat di sini ada ragam hias disusun dari kumpulan pola hias. Bisa dibaca. Ragam hias disusun dari sekumpulan pola hias, sedangkan pola hias disusun dari sekumpulan motif hias.
Motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya. Bisa dibaca PowerPoint dari Ibu? Bisa, Bu. Ya, oke. Prinsip menggambar ragam hias. Ini ada jenis ragam hias. Oke, dan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Kemudian tugas yang tadi kalian sudah lihat, yaitu menggambar flora atau fauna atau alam benda, pilih temanya. Sudah ada yang sudah jadi? Saya sudah selesai, Bu. Iya, sudah ada yang selesai. Gambar apa, Nak, yang udah selesai? Gambar apa? Saya gambar teko dengan cangkir. Belum. Ini baru tadinya dimain Gambar teko dengan cangkir. Yang lainnya? kelinci sama Kumbang-kumbang, Bu. belum. Fauna, Bu. Faunanya hewan apa, Nak? Kumbang-kumbang bilang tadi, Bu. Kumbang? Fauna hewan Singa. Pohon Oh, kelapa. singa. Saya gambar dunia benda, Bu. Saya Flora, Bu. Oh iya, Ya, semuanya. yang flora apa? Yang flora boleh Ibu tahu gambar apa? Bunga, Bu. Bunga Mawar, anggrek, Bu. bunga mawar, bunga matahari, oke. Oke, bunga matahari, anggrek, mawar. Yang fauna tadi ada yang fauna singa, selain singa apa? Kelinci, Bu. Kelinci, Bu. ayam, Bu, ayam. Ini, Bu, hewan. Kelinci, Bu. Kelinci. Oke, ada yang gambar burung. Ada yang gambar merak, kayak gambar di samping ini merak, ragam hias hewan merak seperti contoh ini. Susah ya, Nak ya? Iya. Susah, Bu. Mungkin ini sketsanya. Itu skill dewa, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak, Bu. Oh, tidak Tidak, ada. Bu. Sejauh ini Tidak, Bu. tugasnya bisa dikerjakan? Sejauh ini tugasnya bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Alhamdulillah Bisa, Bu. Alhamdulillah bisa. Kalau ada kurang dari Ibu ya. Baik, Bu. Untuk pembelajaran online ya tidak ada kesulitan, nah semuanya bisa diatasi. Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Alhamdulillah, syukur. Syukur kalau bisa nggak ada kesulitan apapun ya. Bisa, Bu. Kalau sinyal masih bagus. Oke, kalau krayon itu bahannya ada dua. Ada dua berbahan apa? Bentuk krayon itu ada yang berbahan apa? Kan ada ini kan kita tadi bahas tentang alat dan menggambar. Ada krayon. Ada dua jenis krayon, yaitu pensil, bentuknya pensil, kayak kemudian ada juga bentuknya barangan. Kedua jenis itu ada yang berbahan apa? Bahannya apa aja? Cair padat. Kayu, Bu. Kapur, Bu. Bahannya berbentuk lunak dan keras. Jadi kalau krayon itu ada dua bahannya, ada bentuk. Oke, udah dengar? Padat sama cair, Bu. Ya, ada yang bahannya lunak dan ada yang bahannya keras ya. Bu. Iya. Yang bertanya, Bu. Ya, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? M. Rizky Pratama dari kelas 7B. Ya, kenapa? Rizky? Tugas menggambar. Kalau menggambar masjid boleh tidak, Bu? Penggambar masjid boleh. Boleh, nggak apa-apa menggambar masjid. Bu, kalau menggambar pedesaan boleh tidak? Boleh. Pedesaan itu termasuk dalam objek apa? Masjid, pedesaan itu apa? Yang jelas bukan flora dan fauna ya. Bu, Kalau sawah, Bu. Kalau sawah. Bu, gambar angga boleh nggak?
Alam benda. termasuk Oke, boleh termasuk dalam alam pedesaan. Kalau sawah boleh gak, Bu? Kalau Boleh, sawah. boleh. Nah, boleh. Kan Ibu kasih tugasnya 3 temanya kan. Ada flora, ada fauna, dan alam benda. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Saya dunia benda. Saya semuanya, Bu. Saya semuanya. Ya, kalau memang mau semuanya 3-tiganya mau digambar nih, kamu mau gambar flora, bunga matahari, kemudian faunanya mau gambar kelinci, atau alam bendanya mau gambar guci atau gambar meja, terserah, boleh. Bu, berarti pilih salah satu ya temanya ya, Bu ya? Ya, itu temanya boleh pilih salah satu. Kalau 3-tiganya kamu mau gambar silakan, tapi Gambar kalau apa, Bu? tidak pilih salah Bu, satu saja. gambar rumah boleh nggak? Boleh. Itu kalau bisa kalian warnai ya, Nak ya. Berikan warna sebagus mungkin. Ya, saya warnai semua, Bu. Mungkin nanti baru di classroom. Kenapa? Bu, kalau gambar kutu boleh gak, Bu? Oh, gambar kutu terlalu untuk digambar. Oh, saya gambar aja boleh, Bu. Oke, kemudian ada kertas gambar. Kertas Bu, gambar itu salah daerah satu nggak alat ada, untuk Bu. menggambar. Kenapa? Tidak ada. Kenapa? Saya presentasinya. Oh iya, presentasinya emang lagi ibuin. Oke. Bu, gambar sepeda boleh nggak? Boleh, itu kan benda. Nak. Benda ya, Bu ya. Itu kan benda, boleh gambar sepeda. Kalau Bu, boleh nggak? Kenapa? Gelas. Gambar gelas boleh, karena gelas juga benda itu. Gelas boleh, piring juga boleh. Nah, itu kan alam benda, termasuk alam benda. Jadi temanya tuh benda. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Bu, Tidak, Bu. Oke, mengenai tugas ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? tidak. Kalian gambarnya pakai kertas gambar atau gimana, Nak? Bu, gambar bola. Gambar buku gambar. Sana boleh nggak, Bu? Gambar boleh nggak, Bu? Kenapa? Bu, di sana merdeka boleh nggak? Sana Merdeka. Pakai buku gambar, Bu. Bu, Ya, pakai buku gambar. Nggak Bu, bisa gambar kan boleh nggak, kamu? Bu? Bu, gambar gajah boleh nggak, Bu? Boleh, itu kan fauna gajah. Bu, pakai buku gambar, Bu. Iya, boleh pakai buku gambar. Atau kalau misalkan tidak punya buku gambar, pakai kertas HVS yang warna putih kosong itu, yang A4 juga boleh, nggak apa-apa. Jadi gunakan alat dan media yang kalian miliki di rumah. Dimanfaatkan sebaik mungkin, karena lagi masa PPKM seperti ini, kalian tidak boleh keluar rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, gitu. Bu, gambar bendera Palestina boleh nggak? Kenapa? Gambar bendera Palestina. Gambar bendera Palestina. Kenapa nggak bendera Indonesia aja, Nak? Saya Aja, Bu. Gambar Bu. orang Ini Israel sama dibunuh Palestina. boleh gak, Bu? Oke, boleh. Apa, kenapa? Gambar orang Israel dibunuh. Oh, nggak boleh. Gambar yang Ibu berikan temanya itu ya, flora, fauna, dan alam benda. Kayak gitu. Gambar yang memang kalian suka dan kalian ingin gambar, digambar. Yang tidak menyulitkan kalian dalam hal menggambar itu. Itu ya. Oke, sejauh ini mengenai seni rupa menggambar, ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tugas yang Ibu kasih bisa dikerjakan ya. Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya. Oh, saya sudah dikumpul di Oke. classroom. Iya, yang sudah dikumpul di classroom. Terima kasih sudah mengerjakan ya, Nak ya. Yang lainnya semangat belajar, semangat untuk mengumpulkan tugas Warahmatullahi wabarakatuh. dari Bapak Ibu gurunya. Iya, Bu.
Saya ngumpul habis sholat Jumat, Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu tidak ada batas waktu ya, Nak. Ibu tidak berikan batas waktu untuk kalian mengenai tugas gitu. Jadi kalian mau kumpul hari ini atau besok juga tidak apa-apa. Yang penting dikerjakan dan secepatnya dikumpul gitu. Karena lagi pandemi kayak gini, belum tentu semuanya selesai pada hari ini juga kan. Gitu. Jadi Ibu tidak berikan batas waktu ya. Bu, saya mau nanya. Iya. Siapa tadi yang mau nanya? Zira ya? Saya Bu, Andita Syifa. Oh, Andita Syifa Karunia. Ya, oke. Andita kenapa? Bu, kalau menggambarnya gambarannya diwarnain hitam juga boleh nggak, Bu? Boleh, berarti itu pakai unsur gelap ya. Warnanya hitam. Boleh. Pakai pensil pun kalian arsir, tapi memang itu bagus dan jadinya memang artistik, tidak apa-apa. Kan menggambar tidak selalu harus memakai warna kan, gitu. Boleh juga itu hanya menggunakan teknik arsir gitu juga, sketsanya cuma diarsir aja juga nggak apa-apa. Bu, Terima kasih, saya Bu. mau tanya. Ya, kenapa? Terus saya mau tanya, kalau gambaran kayak gini, seperti ini boleh tidak, Bu? Apa kamu gambar apa, Rizky Ramadan? Pesawat, Bu. Pesawat, Bu. Oh, gambar pesawat ya, soalnya kurang jelas ini. Oke, itu gambar pesawat, berarti kan masuk ke benda ya? Bener nggak sih, Iya. benda? Iya. Benar, Bu. Ya, pesawat benda buku beneran. Oke. Ya, boleh, nggak apa-apa Rizky Ramadan. Bagus gambarannya, Nak. Yang lain sudah ada yang selesai, bisa tunjukkan ke Ibu, nggak apa-apa. Boleh dibuka kameranya, tunjukkan ke Ibu. Belum, Bu. Lalu, Bu. Oh, belum selesai. Iya, kalau yang belum selesai nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah selesai ingin tunjukkan kameranya ke Ibu, gambarannya juga boleh. Itu Denis Prasetyo. Denis, kamu gambar apa, Nak? Pemandangan alam, Bu. Ini nggak Iya, oke, gambarannya bagus, oke. Nggak apa-apa, bagus, Nak. Oke, Denis. Bagus. Oke, Denis, itu kamu nggak pakai warna ya? Pakai warna tapi warnanya nggak semuanya diwarnain ya? Yang lainnya ada yang mau tunjukin ke Ibu, nggak apa-apa. Tadi udah ada beberapa temennya yang nunjukin dan gambarannya bagus-bagus. Belum selesai, Bu, Bu. saya Bu, Rahmat Pratama. Ahmad Pratama, oke, Ibu bisa lihat itu ada kerbau, kemudian pemandangan. Bagus Rahmat Pratama, keren. Oke, itu ada gambar pegunungan, ada gambar apa itu? Oh, itu ada ininya ya. Oh, bunga. Ya, oke. Itu ada yang gambar teko tadi, siapa yang tunjukin ke Ibu? Gambar teko. Rahmat, gambarannya bagus, terima kasih. Oh, Nur Ramadhani. Kamu gambar apa, Nak? Teko ya? Gambar Teko dan 3 gelas. Di situ ada gelasnya ya. iya. Aku, Bu. Ya, teko dan 3 gelas. Bagus, Ramadhani. Bagus, Nak. Alam benda ya, berarti itu benda. Oke, iya. Yang lainnya ada yang mau tunjukin ke Ibu? Fauna, Beberapa temannya udah nunjukin ke Ibu tuh. Berarti Belum mereka sudah selesai, milih. Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau belum selesai, silakan dilanjutkan. Ya, yang belum, ya nggak apa-apa. Yang belum selesai bisa dilanjutkan nanti setelah kita live teaching ini ya. Iya, Bu. Oke, Deli Amanda gambar apa, Nak? Gambar fauna, Bu. Iya, fauna. Itu gambar apa faunanya? Kumbang-kumbang, Bu. Oh, kumbang. Oke, bagus, Deli. Berarti teman kalian ini beberapa udah menggambar. Mereka memilih tema flora, fauna, dan alam benda. Apapun tema yang kalian pilih, silahkan saja. Mau 3-3-nya, mau salah satu, mau 2-2-nya juga nggak apa-apa. Adrian? Hai, Adrian. Sudah menggambar? Belum, Bu. Oh, belum. Belum selesai ya, Nak, ya. Nanti bisa dilanjutkan setelah live teaching ini ya. Kemudian tadi soal yang Ibu berikan, Bu, Bu. Ya, kenapa? Siapa yang bertanya? kalau gambar mobil boleh gak, Bu? Boleh. Itu kan berarti termasuk benda, boleh. Mobil, motor, beca, sepeda juga boleh. Bu, Ya, gambar senter boleh nggak, Bu? gambar apa? Center, Bu. Boleh. Itu kan termasuk benda ya, Nak ya. Boleh. Boleh untuk digambar ya.
kalau gambar alam boleh nggak? Boleh, alam. Teman-temannya dia gambar alam, dia gambar pedesaan atau gambar gunung, kemudian ada kerbaunya, itu juga boleh. Gambar jam juga boleh kan, Bu? Boleh, itu termasuk benda jam itu ya, Nak ya. Iya, Bu. Kalau misalkan kalian tidak bisa mengumpulkan lewat Google Classroom, boleh WA Ibu, kumpulkan lewat WA, dipoto hasil karyanya atau hasil tugasnya, diberikan nama dan kelas gitu. Jadi kalau kalian kesulitan lewat Google Classroom, nggak apa-apa WA pribadi ke Ibu, bilang kalau Ibu saya tidak bisa mengumpulkan lewat Google Classroom, saya kumpulkan lewat WA, itu juga nggak apa-apa, Ibu terima ya. Baik, Bu. Ya, jadi tidak menyulitkan kalian juga, gitu. Jadi hasil karya kalian bisa Ibu lihat. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini tugasnya cuma 2 ya, Bu ya? Iya, tugasnya cuma 2. Yang pertama, kalian sebutkan dan jelaskan alat dan media menggambar apa saja. Yang kedua, kalian buat sebuah gambar yang dari 3 tema. Yang tema itu kalian pilih. Mau flora, fauna, dan alam benda. Gitu. Bu, yang suruh menyebutkan itu di buku tulis ya, Bu? Iya, kalau itu di buku tulis, Nak. Kalau yang menggambar di kertas gambar, kalau yang nomor 1 soalnya itu di buku tulis ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selesai, Bu. Yang sebutkan tuh di kumpul di Google Classroom ya, Bu ya? Iya, boleh di Google Classroom. Tapi kalau misalkan kalian kesulitan menggunakan Classroom atau ada masalah apa, mungkin nggak bisa untuk ngirimnya atau gimana, ada kendala, bisa WA Ibu ya. Kalian kumpul lewat WA. Bu, gambar orang boleh kan, Bu? Boleh, boleh, boleh. Manusia itu bisa dijadikan objek dalam menggambar ya, Nak ya. Orang boleh ya, Bu? Boleh, boleh. Gambar orang boleh. Karena orang juga termasuk objek yang bisa kita gambar ya, Nak ya, gitu. Tapi gambar orangnya pun kalian harus tahu nih alasannya apa. Misalkan kalian memang suka sama orang tersebut, boleh untuk digambar. Ekspresinya nih, menggambar tuh ada ekspresi loh. Kalau misalkan orang ada ekspresi sedih, senang, murung, kecewa, itu ada ekspresinya. Biasanya itu termasuk di nanti kelas 3 ketemunya di seni lukis. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Tidak, Bu. Udah, Bu. Tidak, Bu. Ya, sudah. Tidak ada kesulitan ya? Enggak ada. Kalau ada kesulitan bisa WA Ibu ya. Kalau ada kesulitan bisa WA Ibu, kasih tahu Ibu sulitnya di mana ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, Bu. Coba Ibu sapa satu-satu sebelum waktu live teaching kita habis. Yang Ibu lihat di sini ada Vivian. Hai Vivian. Ada Andita, tadi ada Farha, ada Nur Ramadhani, ada Utami, ada Azikra, ada Deli, ada Adrian. Ada Bagas, hai Bagas, ada Aura, ada Meta, ada Aulia. Ayo. Tidak ada yang ingin tanyakan, berarti sudah ya, sudah paham semua ya? Sudah tugasnya ya. Ya. Kalau misalkan kalian kebingungan atau ingin lebih jelas lagi, ingin mengerti lagi, gunakan Google untuk mencari informasi lebih detail gitu. Kalian bisa cari di Google gitu kan, semuanya ada di situ. Karena kalian belum ada buku Seni Budaya kelas 7 belum ada? Belum. Nah, untuk sementara kalian bisa unduh aplikasi Play Store. Itu di Play Store ada buku digital book Seni Budaya kelas 7. Ya. Di Play Store kalian bisa unduh bukunya, itu berarti nanti
dia masuk ke aplikasi handphone kalian, itu namanya digital book atau buku digital. Kalian bisa unduh aplikasinya, ada di Play Store. Judulnya Buku Seni Budaya Kelas 7 SMP gitu. Kalian install aja bukunya untuk jadi bahan referensi atau pembelajaran buat kalian di rumah selama buku yang dari perpustakaan belum ada. Itu sama isinya kok, Nak. Bisa kalian gunakan itu. Karena Ibu juga download digital book atau buku digital kelas 7 Seni Budaya SMP. Gitu. Ada di Play Store, kalian bisa cari, atau di Google kalian bisa lihat itu ada bukunya. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan mengenai materi kita karena nggak ada bukunya, jadi lewat digital book itu kalian bisa baca-baca bukunya ya. Bu, baik Bu. Ya, Bu. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. ya. Oke, 4 menit lagi kita selesai dalam live teaching ya, Nak ya. Untuk materi hari ini itu tentang materi seni menggambar. Tadi kita sudah bahas mengenai pengertian menggambar, objeknya, komposisinya, kemudian ada tekniknya menggambar juga, kemudian ada alat dan media dalam menggambar juga. Gitu. Tadi semuanya udah paham ya alat dan media menggambar tadi yang Ibu jelaskan, kemudian ada ragam hiasnya juga, jenis-jenis dan unsur-unsurnya dalam ragam hias. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum pembelajaran ini selesai hari ini? Tidak, Bu. Ada Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Tidak, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Ya? Apa? Kalau gambar orangnya itu kayak kartun gitu, boleh nggak, Bu? Kartunnya itu kartun apa nih? Tunggu. Kok ini hilang? Tunggu, Bu, gambarnya hilang, Bu. Kayak, aneh. Kayak gini, Bu. Oke, boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Tadi bagus itu gambaran kamu. Berarti kamu pakai unsur terang. Kalau mau gambar kartun, misalkan memang ada objek yang disukai dari kartun tersebut juga boleh untuk digambar. Kalau kalian memang minat untuk menggambarnya, boleh, silakan. Kalau anime boleh nggak, Bu? Kenapa? Kalau anime boleh nggak? Boleh, anime boleh. Kalau kartun Upin Ipin, Bu? Kartun Upin Ipin, boleh, lucu, seru juga kayaknya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, ada yang gambar apa lagi nih? Satu menit lagi. Ada yang mau gambar apa lagi selain itu? Bu, rumah Ibu di mana, Bu? Rumah Ibu di daerah Ahoman. Oh. Aduh, mata aku. Dekat dari SMP 9. Rumah kalian rata-rata di mana, Nak? Kaliawi, Bu. Kaliawi, Bu. Durian payung, Bu. Durian payung. Kaliawi, Bu. Kaliawi, Bu. Iya. Durian payung. Kaliawi, Bu. Selama Durian payung, PPKM, tengsek. selama PPKM, Tengsek. jangan main kemana-mana, jangan keluyuran kemana-mana, patuhi protokol kesehatan ya. Bu. Di rumah aja, Bu. ya. Umur Ibu berapa, Bu?
Oke, karena waktunya udah habis, udah pukul 11.00, Ibu tutup ya. Sampai ketemu di live selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, dikerjakan lalu dikumpulkan. Kalau ada kesulitan bisa tanya Ibu. Oke? Ibu akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan. Gaskan, Dewan. Yuk, Ayo, 2 match. 2 match. ayo, cair gue. Ayo chat ID lu. Buat cilepet. Gua ML dong. Ibu juga MLFF gua bos. Dan Sorry boy. Gua udah jadi ini, gua Altrigo boy. Cari nama gua. main koer doang. Udah bubar. 4 tuh deh. Master dong. Bubar. Baru master kok bangga. Iya ya kan, Dik. Dadah. Kalau player ngendok jangan sok keras. Sholat weh. Sagita. Elit mas nggak full dan sok keras. Nanti nangis. Entus doang gol main beban. Elit pas nggak full jangan sok keras. Entus gol doang main beban. Canda. Hai Bewan. Menang nggak? Hai Bewan. Menang nggak? Adalah cupu. Pantai 7-0 nangis. Nanti Masa player ngendok bangga. main kok mendok. Iya. Main kok nyumput di glowel, canda. Oi, Bewan ayo. Mantap. Aci. Hai Bewan. Sidik. Menang nggak? Apoy. SG kok kaku, canda. SG tuh Reaper. Main kok FF. Punya aku yang Udah buru pintu naga lagi.